pada bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadikan pembelajaran real time sebagai praktik yang baik. Nah, hal ini ada pada buku Learning in Time karya Jonathan Finkelstein. Pickering and Gibson tahun 1987 ini memperkenalkan 7 prinsip yang harus dipenuhi untuk menjadikan pembelajaran real time menjadi praktik yang lebih baik. Nah, dari 7 prinsip tersebut, untuk prinsip yang pertama yaitu mendorong kontak antara peserta didik dengan pendidik. Nah, di sini kan tujuan pendidik utamanya adalah untuk agar siswanya berhasil dalam belajar dengan membangun motivasinya sendiri. Nah, kegiatan kelas yang terencana atau yang terjadwal ini merupakan salah satu pendekatan untuk mendorong agar kontak antara pendidik dan juga peserta didik ini dapat terjadi pada waktu yang sebenarnya. Nah, namun karena kemajuan teknologi saat ini, kita dapat melihat adanya pesan teks gratis atau mungkin aplikasi chatting atau mungkin sarana lain seperti Zoom atau Google Meet itu yang dapat diakses kapan saja dan juga di mana saja, dan itu juga menjadi salah satu pilihan utama untuk kontak antara peserta didik dan juga pendidik di saat ini. Ya, selanjutnya yaitu prinsip yang kedua. Nah, di sini prinsip yang kedua yaitu mengembangkan timbal balik dan kerjasama antar peserta didik. Nah, pada prinsip ini disebutkan bahwa pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar secara bersama-sama. Atau dengan kata lain, keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran itu dapat meningkat setelah adanya keterlibatan kerjasama di antara peserta didik. Nah, dalam prinsip ini mempunyai salah satu tantangan terbesar, yaitu bagaimana pendidik ini dapat merancang sebuah situasi pembelajaran agar peserta didik ini dapat berinteraksi satu sama lain, dan tentunya itu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu prinsip yang ketiga, yaitu mendorong pembelajaran aktif. Di sini pada dasarnya prinsip ini mendukung pendekatan yang berpusat pada pembelajar, di mana siswa harus aktif dan terlibat langsung dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Nah, di sini si peserta didik atau siswa harus menjadi seseorang yang aktif untuk membangun pengetahuannya sendiri dan harus dapat membangun serta mengelola pembelajaran mereka secara mandiri. Prinsip selanjutnya yaitu memberikan umpan balik. Nah, di sini umpan balik merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran, utamanya secara online. Karena dalam pembelajaran online, siswa tidak dapat melihat gestur, bahasa tubuh, atau isyarat nonverbal lain yang biasa mereka lihat ketika pembelajaran itu dilakukan secara tatap muka. Nah, menurut penelitian yang ada juga, peserta didik atau siswa ini merasakan ketidakpuasan dalam proses pembelajaran apabila mereka tidak memperoleh umpan balik yang baik atau umpan balik yang tepat dari pendidik. Prinsip selanjutnya yaitu menekankan waktu pada tugas. Nah, prinsip ini menekankan bahwa pertemuan terjadwal yang terjadi antara pendidik dan peserta didik itu harus berlangsung secara efisien dan juga produktif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh pendidik dalam menyusun jadwal untuk bertatap muka atau bertatap maya secara real time dengan peserta didiknya adalah pertimbangan mengenai apakah tujuan pembelajaran tersebut hanya dapat dicapai secara sinkronus atau dapat dicapai secara sinkron.
Nah, karena hal ini sangat penting untuk keefisienan dan juga keefektifan dari pertemuan yang akan dilakukan oleh pendidik dan juga peserta didik itu sendiri. Prinsip yang selanjutnya yaitu mengkomunikasikan harapan yang tinggi. Jadi dalam prinsip ini semakin pendidik dapat memahami sifat dan juga kepribadian peserta didik, begitu pula peserta didik dapat menghargai pendidik sebagai orang yang telah membimbing mereka dalam belajar dan juga menuntun mereka ke dalam kesuksesan, maka harapan-harapan dalam pembelajaran yang ada itu akan dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Prinsip yang terakhir yaitu menghargai bakat dan juga cara belajar dari peserta didik. Nah, penekanan pada prinsip ini bahwa nilai bukanlah satu-satunya hal yang dapat menjadi patokan utama keberhasilan pembelajaran. Ada hal-hal lain seperti cara peserta didik berinteraksi dengan peserta didik lainnya, ada juga cara mereka menempatkan diri di kelas yang dapat dilihat oleh pendidik sebagai acuan dalam mereka menentukan keberhasilan pembelajaran dari peserta didik.